alangkah baiknya kita berdoa memohon agar proses pembelajaran hari ini diberikan kemudahan. Oke, ketua kelas, Adit, tolong pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita dan diberi kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Amin ya. Oke. Hari ini bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Tidak. Semuanya berapa? Jumlah siswa? 13. Semuanya dalam kondisi sehat dan hadir semua? Semua. Oke, baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, untuk membangkitkan semangat, untuk melatih daya konsentrasi berpikir kalian, marilah kita bikin ya bersama agar kamu terbangkit rasa motivasi kamu untuk mengikuti setiap pembelajaran. Siap semuanya? Siap. Apa dengan lagu sorak-sorak bergembira? Apa? Generasi penerus bangsa yang luar biasa ini. Oke, mulai nyanyi bisa mulai sekarang? Bisa. 1, 2, 3. Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari kita ini adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di mana sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya apa? Kamu tahu tidak orang yang berjualan di sini? Tahu tidak? Tahu. Apa sebetulnya yang mereka inginkan dengan berjualan itu? Apa? Dosa, keuntungan. Jelas keuntungan. Ada penjual yang mau rugi? Ada. Ya, semuanya dengan usahanya, dengan berjualan atau dengan apapun, semuanya ingin memperoleh keuntungan. Nah, berikutnya ibu akan memberikan stimulus ya atau apersepsi agar kamu bisa menggali materi prasyarat hari ini. Seperti apa materi prasyarat yang harus kamu kuasai sebelum masuk ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, kita nanti lihat tayangannya di sini. Perhatikan di sini, di mana untuk pembelajaran hari ini ibu menggunakan model project based learning atau disebut dengan PJBL. Akhirnya nanti kamu akan membuat suatu produk. Berikutnya, selamat datang pada siswa yang luar biasa. Luar biasa. Oke, ya, mari bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Ayo lakukan, siap? Siap. Kita akan mempelajari prinsip dan konsep matematika. Kita akan membahas prinsip sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPTLDV. Kita akan belajar menggunakan analisis matematika dan menjawab soal agar kamu siap untuk pelajaran tingkat lanjut. Ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menentukan solusi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Metode apa? Grafik. Untuk memahami prinsip dan proses matematika, kita akan mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama. Yang kedua, untuk mempelajari cara menganalisis dan menjawab soal matematika, kita akan belajar cara menggunakan penawaran matematika dan menjelaskan operasi numerik untuk menjawab soal. Yang ketiga, untuk mempelajari cara menerapkan matematika pada situasi dunia nyata. Ya, situasi dunia nyata, berarti kenyataan kontekstual yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini kita akan mempelajari konsep matematika bisnis, logika, proporsional, dan penalaran. Nah, di situ matematika bisnis itu bisa diterapkan dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, berikutnya materi prasyarat kita hari ini. Materi
seperti apa? Kalau persamaannya berarti kemarin menggunakan tanda sama dengan kalau sistemnya mencarinya dengan menggunakan apa kemarin metode eliminasi dan substitusi. Sistemnya. Yang ketiga, pasal ketiga, metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Jadi 3 materi prasyarat ini adalah untuk kalian melanjutkan ke dalam materi berikutnya. Ya, setelah persamaan linear dua variabel, maka materi selanjutnya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Model pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning dengan metodenya diskusi. Nanti ada diskusi. Pendekatannya diferensiasi produk dan konseptual. Maksudnya apa? Diferensiasi produk, di mana nanti produk yang dihasilkan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berbeda. Ya, berikutnya pembelajaran bersama. Kelas harus interaktif. Kelas harus apa? Interaktif. Dengan metode ini siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok masing-masing. Pembelajaran mandiri adalah belajar sesuai kemampuan, di mana pembelajaran mandiri akan diberikan soal-soal tes pada akhir pembelajaran dan tugas yang harus dikerjakan di rumah. Siswa diharapkan mematuhi setiap tugas yang diberikan guru. Apa sih pemahaman bermakna? Dalam ini pemahaman bermakna di sini menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel dan menyelesaikan masalah kontekstualnya serta dapat menyelesaikan pertidaksamaan linear dua variabel. Ibu tanya, apa perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan? Perbedaan dari Ya, siapa? Nek namanya Rosalinda. Oke. Apa perbedaan dari persamaan dan pertidaksamaan? Yang kencang suaranya. perbedaan dari penggunaan tanda. Oke, perbedaan yang menonjol dari penggunaan tanda. Betul? Ya, dari penggunaan tanda. Oke. Ya, persamaan dengan menggunakan tanda apa nih, Aziza? Persamaan menggunakan tanda apa? Oke, persamaan menggunakan tanda sama dengan. Ada yang mau bisa menjawab pertidaksamaan dengan menggunakan tanda apa? Pertidaksamaan menggunakan tanda apa? Kurang dari Oke, Nadia. kurang dari sama dengan. Salah satunya kurang dari sama dengan. Lebih dari sama Dengan. kurang dan lebih dan Oke. Apa perbedaan dari tanda tersebut? Ada sama dengannya, Bu, dengan tidak ada sama dengannya. Ya. Nah, berarti yang ada sama dengannya itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Rosalina, coba jelaskan ya, ada tanda sama dengannya itu apa? Nih, Kurang dari sama dengan itu Biasanya? lurus. menggunakan garis lurus dalam metode grafik ya. Ya. Oke. Kalau yang tidak ada sama dengannya? Garis putus. Garisnya putus. Luar biasa itu kamu di persamaannya, berarti sudah paham gitu ya. Selesai. Proses pembelajarannya semuanya dikerjakan oleh siswa. Seperti itu, ya. Semua siswa diharapkan seperti apa tadi? Siswa harus interaktif. Salah satunya dalam proses diskusi. Jadi pembelajarannya berpusat kepada siswa, bukan lagi kepada guru. Paham? Semoga sesi belajar kita nanti produktif dan menyenangkan. Selamat datang di pelajaran matematika. Oke, tepuk tangan dulu. Kemarin, ya, Ibu membimbing kalian, mengarahkan kalian untuk bersama-sama menentukan sebuah tema atau proyek. Betul tidak? Oke, kemarin sudah ya? Tema apa yang akan kita angkat? Proyek apa yang akan kalian buat? Di mana di sana kalian menyimak rencana proyeknya seperti apa, langkah-langkah proyeknya seperti apa, di awal proyeknya seperti apa. Kemarin sudah dijelaskan kan? Dapat menampung itu tuh parkiran itu tuh dapat menampung berapa kendaraan Pak? Perkiraan. Kalau perkiraan Kalau buat berasnya itu tersedia di rumah, jadi tidak harus membeli dari luar. Hanya membeli iya dari berapa? Pulpen cair, pulpen biasa juga ada banyak. Nah, kemarin juga Ibu sudah membagi kelompok, betul tidak? Betul. Di mana terbagi menjadi berapa kelompok? 3. Semuanya sudah dikoordinasikan.
baik itu tugas-tugasnya, baik itu langkah-langkah pembuatan proyeknya kemarin sudah dilakukan, dan ibu sudah menjelaskan proyeknya seperti apa yang harus kamu lakukan dengan cara apa. Cina kemarin langkah awalnya mencari apa? Data. Kemana mencari data? Ke narasumber. Nah, ke narasumber sudah dilakukan? Sudah. Ibu sudah memberikan lembar observasi ya untuk kalian menggali data kepada narasumber. Kita lanjutkan sekarang ya. Setelah kemarin kamu mengumpulkan data, hasil dari kalian menggali data kemarin, ya, dari menggali data kemarin, coba lihat ke sini ke depan. Project Based Learning, SPTLDP. Apa Cina? SPTLDP. Ini apa? Sistem kebersamaan linear dua variabel. Pada kehidupan nyata. Pada kehidupan apa? Nyata. Tapi sebelum belajar pada contoh masalah, ya, ibu ingatkan bahwa ketidaksamaan linear dua variabel pada masalah kontekstual ada hal-hal yang penting yang harus kalian ingat. Ada kata maksimal, kata apa? Maksimal. Paling banyak, tidak lebih dari, maka gunakan tanda kurang dari sama dan benar. Tuh. Kata kunci dua, ada kata minimal, paling sedikit, tidak kurang dari, maka gunakan tanda lebih dari sama dengan. Jika ada tanda kurang dari dan lebih dari, maka pada grafik gunakan garis yang putus. Tadi di pertanyaan pematik tadi ada kan? Ada. Berikutnya, jika ada tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka pada grafik garisnya apa ini? Jika ada tanda kurang dari dan kurang dari sama dengan, maka arsirlah ke bawah. Jika ada tanda lebih dari dan lebih dari sama dengan, maka arsirlah ke atas. Ini kata kunci, kata apa? Kunci yang harus kalian pahami dalam sistem ketidaksamaan linear. Ya. Oke. Berikutnya, masalah kontekstual SPTLDP ternyata ada pada. Nah, di sini ya, kontekstual itu nyata. Kontekstual apa? Nyata. Atau kehidupan sehari-hari. Ada pada apa? Nah, di sini SPTLDP di sini ada ya, ada di tempat apa? Parkir. Yaitu dengan mengamati beberapa jenis-jenis kendaraan serta tarif parkir setiap kendaraan. Sekarang, marilah kita bacakan bersama permasalahan tersebut melalui proyek yang akan diselesaikan dengan berdiskusi secara berkelompok sehingga dapat menghasilkan karya dan dapat memahami konsep ketidaksamaan linear dua variabel. Terima kasih sudah mendengarkan. Karena kemarin langkah-langkahnya sudah, ibu akan membagikan LKPD. Ya, LKPD ini harus dikerjakan. Kerjakannya bagaimana? Individu atau kelompok? Kelompok. Jadi semuanya harus bagaimana di kelompok? Harus berdiskusi. Harus kolaborasi. Jangan mengandalkan satu atau dua orang saja. Kamu kerjakan LKPD-nya, selanjutnya setelah selesai nanti LKPD-nya seperti apa, kamu mau dituangkan dalam bentuk apa produknya? Ya, milih nanti kelompok satu. Bu, saya pengennya ini. Bu, saya pengennya ini. Bu, saya pengennya ini. Paham semuanya? Paham. Oke, ibu bagikan. Ini kelompok 3, mana kelompok 3? Ini udah lengkap dengan proyek-proyeknya. Ya, ini kelompok 3, kelompok 1. Berikutnya ini kelompok berapa? 2. Coba lihat LKPD-nya. Ada langkah-langkah kemarin sudah ya? Ada langkah-langkah, ada jadwal ya? Jadwal sudah disusun kemarin, sudah belum? Sudah ya, kita sudah menyusun jadwal secara bersama-sama ya. Terus berikutnya ada apa lagi? Ada LKPD. Ya, ibu harapkan kalian sekarang, ibu tetap akan di sini memfasilitasi kalian, memonitor kalian selama kegiatan proses pembuatan produk. Ya, dari mulai kamu mengisi LKPD sampai dengan selesai, sampai dengan kamu membuat produk. Ya, nanti sehingga hasilnya hari ini juga hasil karya kalian, produk kalian harus dipresentasikan, ya, harus dipertanggungjawabkan ke depan. Paham semuanya? Paham.
buatlah produk sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Selama bekerja, ibu akan di sini tetap memonitoring kalian. Oke, ibu kasih waktu sekitar 20 menit selesai ya. Oke, mulai. Ada yang harus diisi. Tulisannya serapi mungkin. Tulisannya apa? Serapi mungkin. Cara itu nanti akan dibuatkan suatu produk untuk kalian. Oke? Oke, mulai. Ayo bekerja sama. Semangat ya, 2 menit lagi ya. Ya. Oke, bagaimana anak-anak? Selesai? Selesai. Ya, alhamdulillah. Tadi kita sudah menempelkan hasil karya kalian yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Kalian harus presentasi dari masing-masing kelompok, mempresentasikan hasil karya kalian. Bagaimana dari kemarin data-data yang kalian kumpulkan melalui observasi, kamu masukkan ke dalam LKPD, disajikan dalam bentuk produk seperti ini. Kalian harus mempertanggungjawabkannya. Artinya mempertanggungjawabkannya bagaimana? Dipresentasikan di depan audiens. Langkah-langkahnya seperti apa, proses pembuatan produknya seperti apa, ya, sehingga nanti audiens tahu langkah-langkahnya untuk mencari keuntungan yang diharapkan oleh para pebisnis. Berapa keinginan atau keuntungan maksimum yang mereka kehendaki dari bisnis yang mereka kelola. Paham semuanya? Oke. Nanti untuk membuktikan hasil karya kalian diharapkan ketika kamu mencari langkah-langkah sistem ketidaksamaan linear dua variabel, ini adalah konsepnya, ya. Dari konsepnya ada langkah pertama seperti apa, langkah kedua seperti apa, langkah ketiga seperti apa, langkah keempat seperti apa, langkah kelima sampai didapatkan. Diharapkan dari konsep-konsep ini, langkah-langkah ini kamu memahami dan bisa menarik kesimpulan apa sih sistem ketidaksamaan linear dua variabel dalam kehidupan nyata itu. Untuk itu, nanti kita buktikan dengan menggunakan aplikasi ini. Ya, kita buktikan betul tidak kamu ini mencari dengan konsep ini, dengan langkah-langkah ini sesuai. Di mana ibu ini himpunan penyelesaiannya di sini kelompok 1, untuk kelompok 2 himpunan penyelesaiannya di sini, kelompok 3 himpunan penyelesaiannya di sini. Nanti kita buktikan dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Aplikasi apa? GeoGebra. Ya, untuk aplikasi ini sangat luar biasa. Ya, aplikasi ini ketika kamu memasukkan pertidaksamaannya, masukkan inputkan ke sini sudah langsung jebret, di sini ada hasilnya. 2 menit selesai. Nah, kita buktikan hasil kerja kalian dibuktikan dengan menggunakan GeoGebra. Sama tidak? Cocok tidak? Ya, mudah-mudahan cocok ya. Paham semuanya? Oke, nomor 1. Siap, nomor 1. Siap. Oke, nomor 1. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan semuanya. Proyeknya disajikan dalam bentuk apa kelompok 1? Dalam bentuk clipping. Dari presentasi kita yang kali ini ada yang ditanyakan? Baik, izin untuk bertanya. Jadi konsep pertidaksamaan linear dua variabel menurut kelompok 1 bagaimana? Oke, ya. Konsepnya tuh ada 2, X dan Y. Konsepnya apa lagi? Apa itu X dan Y teh? X dan Y itu mobil sama motor. X dan Y mobil sama motor. Mobil sama motor termasuk ke dalam apa? Ke dalam Variabel ya. Gitu ya. Utama semua. Sekarang buktikan dengan menggunakan GeoGebra. Ya,
Cukup? Cukup. Sekian dari belakang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup. Oke, silakan kembali tepuk tangan semuanya. Puaskah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Sebelum kegiatan ditutup, Ibu akan mengasah, akan mengetes tentang pengetahuan individu kalian, sejauh mana kalian memahami tentang sistem pertidaksamaan linear dengan menggunakan tes evaluasi. Sudah selesai? Go, kumpulkan. 1, 2, 3. Ayo, kumpulkan. Tiga. Untuk selanjutnya, Ibu akan menilai hasil tes individu kalian. Jika nanti ya yang mendapatkan nilai terbesar akan hadiah dari Ibu, ya akan hadiah. Berikutnya akan diberikan pengayaan. Akan diberikan apa? Pengayaan. Artinya akan diberikan lagi materi-materi tentang ini yang lebih menantang. Kalau menantang, insya Allah lah yakin kelihatan dari hasil dari tadi gitu, melihat mudah-mudahan hasilnya bagus gitu, ya. Proses pembelajaran ini berlangsung. Kira-kira hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Ya. Mengapa kamu menganggapnya itu penting? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, Aziza, apa? Hal penting apa yang kamu pelajari hari ini? Sebagai siswa kita bisa ikut berperan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sebagai siswa kita bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Terus Bisa membangun pemahaman diri sendiri. bisa membangun pemahaman diri sendiri, tentunya dalam konsep penentuan sistem pertidaksamaan linear ya. Oke, terus berikutnya ada lagi? Bisa membangun gotong royong. Gotong royong melalui apa? Gotong royongnya? Kelompok. Diskusi. Kelompok. Ada lagi? Sudah, Bu. Sudah cukup. Berikutnya yang kedua, apa yang membuatmu merasa tertarik dalam pelajaran tadi? Mengapa demikian? Kira-kira selama proses pembelajaran kita dari 2 jam sekarang gitu ya, hampir 2 jam sekarang, yaitu hal apa yang menarik? Siapa yang mau jawab? Oke, Pika, hal apa yang menarik, Pika? Karena dalam pembelajaran ini tidak harus terpaku terhadap materi yang terstruktur. Jadi tidak harus terpaku pada materi yang terstruktur. Terus ada lagi? Nah, oke. Jadi intinya dalam pembelajaran kali ini dengan menggunakan project learning, di mana menuntut kalian untuk aktif, ya, untuk aktif, gitu. Tidak selalu terfokus kepada materi yang terstruktur, melainkan kamu bisa mengeksplor apapun yang ada di dalam kehidupan nyata yang ada di sekitar kita. Ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, kira-kira ide apa yang kamu dapatkan setelah pembelajaran ini? Tadi yang jawaban dari siapa? Aziza, bahwa adanya gotong royong, ya, terbentuknya suatu kesatuan gitu ya, di antara kelompok dengan melalui diskusi. Dengan Pika tadi jawabannya kita tidak monoton, selalu terfokus kepada materi yang terstruktur, kita bisa mengeksplor, ya. Kira-kira setelah itu ada ide apa? Ide apa dari kalian? Muncullah dari kalian ide apa? Oke, Ai, idenya apa, Ai? Untuk kedepannya dalam proses pembelajaran Dalam proses pembelajaran harus lebih berkembang dan inovatif. Oke, ya, jadi intinya gitu ya. Jadi idenya Ai nih gini. Setelah mengikuti proses pembelajaran seperti ini, diharapkan untuk kedepannya kita bisa interaktif kembali, kita bisa inovatif kembali, kita bisa kreatif. Ya, sehingga kelihatan di sini kreativitas kalian sangat kelihatan. Semua tercurah untuk membuat
dalam sebuah produk, ya, project yang hasilnya menghasilkan suatu produk. Jadi untuk kedepannya kita bisa kembangkan lagi, kira-kira produk-produk apa lagi, project apa lagi yang akan kita terapkan, yang akan kita hasilkan, sehingga bisa mengembangkan karya inovatif siswa. Oke, terakhir, puaskah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Sebagai tambahan untuk kalian, biar kalian tidak banyak mengulang di rumah, ya, biar kalian tidak banyak main handphone di rumah. Sebagai tugas dari ibu, kalian kerjakan lembar kerja siswa LKS, ya, lembar kerja siswa LKS untuk tes evaluasi bab sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Bisa dilihat halamannya di LKS di rumah, itu sebagai tugas di rumah, ya. Nanti dinilai juga prosesnya. Jangan hanya PR tapi tidak dikerjakan. Semuanya? Siap. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kegiatan hari ini kita tutup? Tidak. Cukup? Oke, ya. Mudah-mudahan kegiatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Pembelajaran dengan menggunakan model project based learning bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam memahami matematika itu sendiri dan meningkatkan motivasi kalian untuk terus mengikuti pembelajaran matematika apapun itu, ya, karena memang secara tidak langsung setiap pembelajaran itu akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi cukup? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat, ya, senantiasa dikeluarkan segala-galanya sehingga bisa terus kita bertemu di sini dan berkumpul kembali di lain waktu. Itu saja dari ibu. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala sikap, atas segala lisan yang mungkin tidak sengaja menimbulkan sesuatu hal yang bisa menyakiti hati kalian semua. Ya, ibu minta maaf. Terima